Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, bertemu lagi dalam mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak yang ibu banggakan, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka dari itu ibu harapkan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik agar dapat memahami materi dengan baik pula. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dalam video kali ini kita akan membahas materi bab 2, yakni mengenai perkembangan teknologi di bidang kuliner untuk materi kelas 10 semester 1 SMK jurusan kuliner. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang sejarah memasak. Peserta didik mampu menjelaskan tentang peran teknologi dalam dunia kuliner dan perkembangannya sejak zaman primitif sampai modern. Peserta didik mampu memahami tentang komputerisasi pada industri kuliner dan perkembangan terkini bidang kuliner, fashion food, dan gastronomi molekuler. Peserta didik mampu memahami tentang pengetahuan makanan dan minuman dalam industri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yakni materi yang pertama yaitu konsep memasak. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu sejarah memasak. Menurut jurnal Proceedings of National Academy of Science, manusia mulai bisa memasak sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih pula manusia menyiapkan makanannya. Dalam perspektif sejarah dijelaskan bahwa hominid dari spesies Homo erectus sudah bisa memasak dan mengolah makanan mereka. Terbukti ditemukannya jejak penggunaan api yang berada 30 meter dari gua tempat tinggal hominid. Hal ini ditemukan oleh Francisco Berna, seorang peneliti dari Boston University pada saat melakukan penelitian. Pada masa itu, diperkirakan manusia sudah mengenal berbagai cara mengolah makanan, tidak hanya dimakan mentah, dibakar, atau dipanaskan dengan batu, tetapi juga sudah dipanggang dan direbus. Arkeolog juga menemukan bahwa manusia sejak lama sudah melakukan proses pengawetan makanan dengan cara pengasapan dan pengeringan. Pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai dengan 3000 sebelum Masehi, tembikar mulai diperkenalkan dan manusia belajar memasak dalam pot tanah liat. Selanjutnya pada tahun 4000 sebelum Masehi, orang Mesir menggunakan ragi sebagai bahan pengembang kue. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, Raja Ashira Sardanapalus mengenalkan kompetisi memasak dengan hadiah 1000 keping emas. Selanjutnya tahun 206 sebelum Masehi dikenalkan penggilingan tepung di Cina pada masa dinasti Han yang berlanjut pada penemuan mie. Pada tahun 25 sampai 200 Masehi dimulainya pemanfaatan logam untuk membuat kompor di Cina. Pada tahun 1400 sampai 1500 Masehi menu telah berkembang sangat pesat. Dilanjutkan pada tahun 1550 Masehi, kafe pertama dibuka di Konstantinopel. Tahun 1742, pertama kalinya buku memasak terbit di Amerika dengan judul The Complete Housewife. Sejarah berlanjut pada tahun 1795 Masehi, pengembangan proses pengalengan makanan untuk mengatasi masalah suplai makanan para tentara di medan perang. Dan dilanjutkan pada tahun 1810 Masehi, kaleng ditemukan sebagai alat untuk mengawetkan makanan. Pengembangan sejarah berlanjut pada tahun 1914, penemuan pertama kompor listrik. Tidak kalah pentingnya, sejarah juga mencatat pada tahun 1945 pengenalan botol plastik dilakukan, dan yang terakhir pada tahun 1947 pertemuan microwave pertama di dunia. Dengan perjalanan sejarah memasak yang sangat panjang dari masa ke masa, kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan memasak. Memasak adalah sebuah cara mentransformasikan bahan makanan menjadi suatu yang berbeda-beda. Transformasi makanan pada umumnya memerlukan pemanas yang diperoleh dengan cara memindahkan energi dari sumber-sumber panas ke makanan, sehingga molekul yang terdapat pada makanan berubah
cepat, dan bereaksi ke bentuk dan struktur baru. Seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa metode memasak di antaranya. Yang pertama, merebus, yakni bentuk cara pemindahan panas dengan air. Yang kedua, mengukus, bentuk cara pemindahan panas dengan uap air. Ketiga, menggoreng, yakni bentuk cara pemindahan panas dengan minyak. Dan yang keempat, membakar, yakni bentuk cara pemindahan panas dengan api atau arang, dan masih banyak metode lainnya lagi. Dalam hal ini, ada beberapa proses memanaskan makanan, di antaranya dengan proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Konveksi adalah perambatan panas dengan sentuhan langsung antara benda yang memiliki suhu berbeda. Panas merambat melalui benda padat tanpa adanya pertukaran zat. Kedua, konveksi adalah perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan zat perantaranya. Perambatan panas konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Ketiga, radiasi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain tanpa memerlukan perantara. Pada radiasi, kalian tidak perlu bersentuhan langsung dengan sumber panas, tetapi tetap merasakan panas. Macam-macam peralatan masak. Terdapat beragam peralatan dapur yang kita gunakan dalam memasak, di antaranya seperti kompor, freezer, oven, wajan, panci, pisau, dan lain sebagainya. Anak-anak yang Ibu cintai, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang peran teknologi di bidang kuliner. Apakah kalian pernah memperhatikan perbedaan kompor minyak tanah dengan kompor gas? Seperti gambar yang telah Ibu perlihatkan pada slide. Nah, perbedaan ini merupakan salah satu gambaran dari adanya peran teknologi di bidang kuliner. Perkembangan teknologi di bidang kuliner berpengaruh terhadap beberapa hal. Pertama, penyimpanan dan pengawetan bahan makanan. Misalnya, penyimpanan bahan makanan di kulkas atau freezer, sedangkan pengawetan dengan cara pengasinan, pengasapan, dan pengeringan. Kemudian, pengemasan bahan makanan. Misalnya, penggunaan bahan kemasan dari kaleng, gelas, aluminium, dan berbagai jenis plastik. Selanjutnya, berpengaruh terhadap metode dan teknik baru dalam memasak. Misalnya, teknik vacuum frying yang sering digunakan oleh industri makanan untuk membuat keripik buah atau sayur, guna mengurangi penyerapan minyak ke dalam makanan. Yang keempat, mempermudah kegiatan persiapan memasak, dan yang terakhir, mempermudah penyajian makanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang komputerisasi di industri kuliner. Dalam menjalankan bisnis kuliner tentunya membutuhkan strategi marketing, salah satunya dengan memaksimalkan penjualan online. Strategi ini merupakan alternatif bagi para pelaku bisnis karena selain tidak membutuhkan biaya yang besar, juga dapat menjangkau market yang sangat besar. Bentuk komputerisasi di industri kuliner diantaranya komputerisasi berbasis desktop dan komputerisasi berbasis web. Contoh komputerisasi berbasis desktop misalnya sistem kasir, sistem accounting pada toko, restoran, hotel, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh komputerisasi berbasis web seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, GoPay, mBanking, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah fashion food dan gastronomi. Menciptakan fashion food bukanlah hal yang mudah. Bahkan seorang chef handal pun tidak dapat sembarangan membuat fashion food jika tidak benar-benar paham budaya, bumbu, dan bahan dari negara-negara yang kulinernya akan digabungkan. Fashion food merupakan kombinasi bahan baku atau ingredients dengan cara memasak atau method of cooking antara dua atau lebih makanan yang berasal dari berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, konsep fashion food melahirkan berbagai inovasi baru dalam dunia makanan dan minuman, dengan kemunculan restoran yang menyajikan berbagai menu yang menawarkan pengalaman baru dalam menikmati makanan, cita rasa atau taste yang berasal dari bahan baku yang digunakan, penampilan dan cara memasaknya dengan mengkombinasikan berbagai budaya dunia. Istilah fashion ternyata tidak hanya berkembang dalam dunia kuliner, namun juga diadaptasi oleh industri bakery. Sebagaimana istilah bakery berasal dari kata bake dalam bahasa Inggris yang berarti memanggang atau melalui proses pengovenan. Istilah fashion bakery adalah kombinasi cara mengolah berbagai produk bakery, bread, cake, pastry, dan cookies dengan menggabungkan penggunaan bahan baku lokal Indonesia melalui proses pemanggangan atau pengovenan. Contoh produk dalam kategori istilah fusion tersebut meliputi kue pisang, kue salak, bolen blondo, kue tengkleng, dan kue tempe.
Sejarah fusion food, jenis masakan ini populer di restoran-restoran kontemporer sejak tahun 1970-an. Dikembangkan pertama kali oleh koki Wolfgang Puck dengan memperkenalkan hidangan kombinasi selera Asia dan Eropa ketika membuka restoran di California. Salah satu hidangan fusion yang paling sering kita jumpai adalah fusion sushi, yaitu perpaduan khas Jepang dicampur keju, mayones, di mana perpaduan ini merupakan perpaduan budaya Jepang dengan Western. Berikut karakteristik fusion food. Menurut David Farbacher, ahli fusion food dari Pittsburgh, Amerika, mengkategorikan fusion food menjadi 3 dalam dunia kuliner. Yang pertama, mengkombinasikan satu jenis makanan yang berasal dari satu negara dengan penyajian dari negara lain. Contoh, masakan Cina yang diperkaya dengan sentuhan bergaya Jepang atau Korea. Yang kedua, mengkombinasikan 2 jenis makanan dari 2 negara dengan cita rasa budaya yang berbeda untuk menghasilkan menu baru. Kategori ini berupa hidangan tradisional dari satu wilayah budaya atau etnis tertentu, menerapkan bahan-bahan yang unik, rempah-rempah, herbal, dan lain-lain. Contohnya, masakan asli Sumatera Barat atau Padang dibuat dengan cara memasak Jepang, teppanyaki seperti rendang roll, gulai ramen, rendang tamago bowl, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengkombinasikan makanan dari 2 negara yang berbeda dalam satu sajian secara bersamaan atau dalam satu pot. Kategori ini berupa memasak hanya mengambil metode pembuatan dasar dari sebuah hidangan dan menggantikan semua bahannya sehingga menghasilkan masakan yang sama sekali berbeda. Contohnya seperti California pizza, yaitu pizza dengan adonan tipis atau crusty dengan topping ala California. Hal ini tidak umum bagi masyarakat Amerika sebagaimana mengenal adonan pizza seperti adonan roti ala Pizza Hut dengan topping berbagai bahan baku khas California. Materi berikutnya adalah gastronomi. Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu tentang makanan yang baik atau good eating. Gastronomi juga dikatakan sebagai studi mengenai hubungan antara budaya dan makanan, di mana gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya seni kuliner. Gastronomi berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana makanan dan minuman digunakan dalam situasi-situasi tertentu, serta membangun sebuah gambaran dari persamaan atau perbedaan pendekatan atau perilaku terhadap makanan dan minuman yang digunakan di berbagai negara dan budaya. Berikut ini beberapa jenis-jenis bidang gastronomi, di antaranya gastronomi praktis, yakni studi yang berhubungan dengan proses, produksi, serta penyajian makanan dan minuman dari berbagai negara di seluruh dunia. Yang kedua, gastronomi teoritis, berhubungan dengan pendekatan proses, sistem resep, buku masakan, dan tulisan lainnya. Yang ketiga, gastronomi teknis, mencangkup evaluasi dari makanan instan, instalasi baru, serta evolusioner, metode produksi baru, serta keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai produksi. Yang keempat, gastronomi makanan, mencangkup pembuatan makanan dan minuman, contohnya mempelajari makanan dari anggur dan minuman lainnya dalam hubungan dengan makanan sehingga dapat mengharmoniskan dan memaksimalkan kenikmatan yang didapatkan. Yang kelima, gastronomi molekuler, mengenai transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan selama proses memasak dan fenomena sensori saat mereka dikonsumsi. Selanjutnya, yang keenam, gastronomi dan masakan nasional. Dalam hal ini, gastronomi berperan untuk melestarikan budaya atau tradisi masakan. Salah satunya dengan cara mempelajari sejarah masakan tersebut dan hubungannya dengan satu negara tertentu. Yang terakhir, gastronomi Indonesia, terbentuk dari perpaduan dengan budaya serta makanan dari India, Timur Tengah, Cina, dan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Makanan pokok Indonesia adalah nasi, kecuali di Maluku dan Irian Jaya, di mana sagu, kentang, dan singkong menjadi makanan yang lebih umum untuk dijadikan sebagai bahan pokok. Seperti negara-negara di daerah Asia Tenggara, makanan lauk pauk di Indonesia disajikan lebih sedikit dibandingkan dengan makanan pokoknya. Ciri khas yang lain yaitu adanya sambal yang memberi cita rasa pedas bagi kebanyakan masakan di Indonesia. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang perkembangan teknologi di bidang kuliner. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.